warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur, tak henti-hentinya kita selalu melafazkan kalimat Alhamdulillah. Kalimat ini pantas kita ucapkan setiap saat, setiap hari, setiap detik, karena detik ini, saat ini pun kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas untuk tetap bisa menjalankan ibadah wajib kita, yaitu puasa Ramadan. Dan alhamdulillah, bertepatan di saat ini, di hari ini, kita sudah memasuki yakni 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita membahas tentang 10 terakhir bulan Ramadan, tak luput dari kata-kata Lailatul Qadar. Pasti sudah terngiang di pikiran kita. Kalau sudah 10 terakhir, pasti kita ingat yang namanya Lailatul Qadar. Kalau sudah membahas tentang Lailatul Qadar, kita tak luput pula yakni dengan kata-kata i'tikaf. Nah, saat ini kita membahas masalah i'tikaf. Apa sih pengertian dari i'tikaf itu? Arti dari i'tikaf yaitu berdiam diri di dalam masjid hanya untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah yang sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina war-ruk'is sujud. Yang artinya, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sholat. Aku berjanji kepada Ibrahim dan Ismail bahwa keduanya akan membersihkan Ka'bah, bahwa keduanya akan membersihkan rumahku sebagai untuk beribadah seperti tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Dari ayat tersebut sudah sangat gamblang sekali dijelaskan. Allah memerintahkan kepada umatnya, kepada hambanya, untuk selalu membersihkan rumah-rumahnya, seperti hanya masjid, seperti hanya Ka'bah, selalu dan harus dibersihkan. Cara membersihkannya seperti apa? Sering dibersihkan dari debunya dan sering dikasih wangian, sehingga orang-orang akan berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid. Nah, kalau kita membahas tentang i'tikaf, di sini juga ada syarat-syarat i'tikafnya. Apa itu syarat-syarat i'tikaf? Yang pertama, yakni Islam. Selain Islam tidak boleh melaksanakan i'tikaf. Yang kedua yaitu berakal sehat. Ya. Orang gila, orang stres, orang senting, orang mamong tidak boleh melaksanakan i'tikaf. Hanya orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang berakal sehat saja yang bisa melaksanakan i'tikaf.
Kenapa? Misalkan orang-orang yang tidak berakal sehat diperbolehkan untuk iktikaf, berangkat dari rumah untuk melaksanakan iktikaf. Namanya orang yang tidak berakal atau akalnya kurang waras. Kalau sampai di masjid, pasti yang dilaksanakan apa? Kisru. Ya. Jadi yang harus melaksanakan iktikaf yang kedua itu berakal sehat. Yang ketiga yaitu bersih dari hadas besar, bersih dari haid dan nifas bagi wanita. Hadas besar, ya, apa saja hadas besar? Bagi yang sudah suami istri, ketika setelah melaksanakan hubungan suami istri, segeralah membersihkan badan, mandi junub sehingga bisa melaksanakan iktikaf. Yang kedua yaitu haid. Haid ini khusus bagi wanita, nggak mungkin laki-laki haid. Kalau laki-laki haid perlu dipertanyakan, normalkah dia? Yang ketiga yaitu nifas. Nifas ini adalah wanita yang selesai selesai melahirkan. Dan nifas ini pun yang mengalaminya hanya wanita, bukan laki-laki. Karena yang bisa melahirkan anak yaitu wanita. Selain dari syarat iktikaf itu apa lagi? Yaitu rukun iktikaf. Apa saja rukun iktikaf? Yang pertama, niat. Niat, ya. Kalau sudah kita membicarakan tentang niat, niat itu harus ada di dalam hati, dari pikiran ke hati, niatnya harus nyambung. Yang kedua yaitu dilakukan di masjid. Kenapa iktikaf harus dilakukan di masjid? Karena ini adalah rumah Allah. Tidak sah iktikaf kalau dilakukan di dalam rumah atau di tempat-tempat lain seperti musolah pun tidak sah. Yang sah hanya dilakukan di dalam masjid. Yang ketiga yaitu diam di dalam masjid melakukan ibadah atau amalan soleh. Kalau sudah berangkat dari rumah untuk niat iktikaf, di sana laksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti hanya sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apapun itu, sholat sunnah dikerjakan. Setelah sholat kita bisa melakukan kegiatan lain, jangan ngerumpi. Apa itu kegiatan lainnya? Yaitu membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan di dalam iktikaf ini nanti banyak pahala yang kita dapatkan. Rukun yang selanjutnya apa? Harus ada yang beriktikaf. Kenapa harus ada yang beriktikaf? Karena orang iktikaf itu biasanya banyak orang yang melaksanakan. Kalau tidak ada orang yang beriktikaf, kita iktikaf sendiri, sebenarnya sih sah-sah saja. Tetapi alangkah lebih baiknya iktikaf itu dilaksanakan ada orang minimal. Tidak banyak pun tidak masalah, yang penting ada orang. Kalau kita melaksanakan iktikaf sendiri, di masjid sendiri, mojok sendiri, nanti pas dikira kita apa? Topo broto. Nah, itu ya rukun-rukun iktikaf. Yang selanjutnya adab iktikaf. Apa saja adab-adab iktikaf? Yang pertama, niat soleh mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat soleh artinya kalau kita sudah keluar dari rumah untuk melaksanakan iktikaf, ya niat kita iktikaf saja. Jangan niat kita misal mau iktikaf, aku mau melaksanakan sholat aku biar nanti di sana nanti ada yang melihat, ada cowok
atau niat kita, saya mau iktikaf, saya mau mau membawa perhiasan banyak supaya nanti semuanya bisa lihat kalau saya itu banyak perhiasannya. Kalau sudah niatnya yang tidak bagus, di sana pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya capek jalan mulai dari rumah ke masjid, dan di sana melaksanakan sholat hanya capek sujud rukuk itu aja, capek melaksanakan tapi tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena sudah diawali dengan niat tidak bagus dari rumah. Makanya kalau kita mau melaksanakan apapun itu, kegiatan apapun itu, apalagi kegiatan yang positif, disertai dengan niat, ditoto niate di dalam hati. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua yaitu memutuskan sementara dari segala keduniawian hanya untuk beribadah. Kalau sudah iktikaf, kita sudah berada di dalam masjid, sudah pikiran kita hanya kepada Allah saja, laksanakan ibadah kita. Habis sholat kita mengaji, sudah, jangan pikiran macam-macam. Misalkan saja kita sebelum melaksanakan iktikaf, sebelum kita tidur bertengkar dulu sama temannya. Pertengkaran itu, perselesaian itu belum kita selesaikan, kemudian kita tidur, bangun tidur kita langsung melaksanakan iktikaf. Di sana ketika kita melaksanakan iktikaf, pikiran kita kacau, pikiran tadi pertengkaran tadi. Waktunya sholat, wis enak, waktunya sholat pikiran, tadi aku gini, tete nono. Atau kepikiran yang lain, sudah jam berapa sekarang? Aku cepat-cepat sholat, nanti takut nanti nggak sampai bisa sahur. Atau kepikiran nanti masa apa waktunya sahur. Dan sekarang kabut pikirannya. Kalau sudah iktikaf, ya sudah iktikaf saja. Iktikaf, benar-benar iktikaf, khusyuk melaksanakannya, hanya berharap keridhaan Allah. Gak usah pikiran-pikiran duniawi, dekek disik, ditaruh dulu pikirannya duniawi. Yang ketiga adabnya apa? Seorang yang iktikaf tidak boleh keluar masuk kecuali orang yang memenuhi hajat. Kalau sudah di dalam masjid, niat ibadah, tidak usah keluar masuk di dalam masjid. Kencing bolak balik. Sebelum masuk ke masjid, kita bersihkan dulu, kita niatkan semuanya. Yang mau kencing dulu, kencing dulu, metokno kabeh. Biar apa? Nanti tidak mengganggu iktikaf kita di dalam masjid. Yang keempat yaitu tetap menjalankan amaliyah ibadah pagi, sore, sampai seperti biasanya. Mentang-mentang sudah iktikaf, bangun malam, kita bangun malam mulai jam 1, misal sampai kita sahur tidak tidur, paginya bangkong atau tidur nggak mau bangun-bangun. Kalau sudah dibangunin, ayo bangun. Saya tadi malam waktunya iktikaf, mulai dari jam segini sampai jam segini tidak tidur sama sekali. Akhirnya kewajiban yang lainnya terlalaikan. Misalkan yang menjadi bapak-bapak tetap laksanakan kewajibannya, yaitu mencari nafkah. Sekalipun tadi malam ini melaksanakan iktikaf, tapi siangnya pun tetap harus melaksanakan kewajiban. Ya, karena Allah pun tidak suka orang yang berlebihan. Artinya berlebihan seperti apa? Allah tidak suka orang yang satu fokus, duniawi saja yang dipikirkan, agamanya dikesampingkan. Dan sebaliknya, agama, akhirat, ibadah ngaji sampai tidak mikiri anak, suami, anak, istri,
siapapun itu tidak dikasih makan, itu pun Allah membencinya. Jadi kita harus imbang antara agama, keduniawian dengan keakhiratan. Jangan tumpang tindih. Nah, yang selanjutnya yaitu berupaya sungguh-sungguh untuk mendapat bangun melaksanakan i'tikaf. Kalau sudah mau niat i'tikaf, sebelum tidur kita niatkan, nanti saya niat untuk i'tikaf jam segini harus bangun. Kadang-kadang ada cuma niat, pas akhirnya bangunnya molor. Katanya katanya kalau sudah niat itu sudah mendapatkan pahala. Memang orang yang berniat baik akan mendapatkan pahala. Niat saja belum melaksanakan itu sudah mendapatkan pahala, apalagi melaksanakannya. Tapi cuma niat tok ya sama saja, pahalanya hanya pahala niat. Apalagi kalau dibarengi dengan pelaksanaannya akan double pahalanya. Ya, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dihindari ketika i'tikaf. Apa saja yang harus dihindari ketika i'tikaf? Yang pertama, banyak membuang waktu bergurau bercanda ketika i'tikaf. Kalau sudah di dalam masjid i'tikaf, ojo ngobrol. Karena apa? Masjid itu tempat ibadah, masjid itu rumahnya Allah, bukan pasar sing rumpi gak karu-karuan, bahas lombok, bahas bawang. Ya, kalau mau bahas bawang, bahas lombok nanti di luar, kalau sudah tidak melaksanakan ibadah. Sudah di dalam masjid, sing dibahas, pas sebelahnya tetangganya. Sudah sholat 2 rakaat, jawil-jawilan. Lomboknya saiki mundak berapa? Lo muda apa ndak lomboke? Iki Pak PTI piro regane? 37. Oh ya wayu yo kok celarangi. Cari mari bahasan Lombok. Yang kedua yaitu tidak boleh keluar masjid kecuali ada kepentingan. Tadi sudah dijelaskan ya, ini dihindari, ini tidak boleh keluar masjid, keluar masuk. Hanya ada kepentingan saja. Misalkan benar-benar kebelut baru boleh keluar. Ya. Yang ketiga yaitu berlebihan makan dan minum ketika i'tikaf. Ya. Tidak boleh berlebihan makan minum. Mentang-mentang i'tikaf itu rada lama, agak lama pelaksanaannya, mulai jam berapa sampai jam berapa. Mau berangkat diakai maami, dibanyaki sampai kenyang. Kalau sudah kenyang di sana sampai kudu muntah. Saking kekenyangan. Itu dilarang. Berlebihan, barang-barang yang berlebihan, sesuatu hal yang berlebihan itu dilarang sama Allah. Yang terakhir yaitu boleh tidak mengajak anak-anak ketika kita melaksanakan i'tikaf. Kalau yang mempunyai anak-anak kecil, saya balita, boleh kita tidak mengajak anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita nanti kalau melaksanakan i'tikaf kita bisa khusyuk. Kalau kita anak kita dibawa yang baik, kayak satu rohat, kayak ngangkat takbiratul ihram, anaknya wis cower nangis jaluk ini. Tambah mengganggu konsentrasi, bukan hanya mengganggu kita saja, tapi mengganggu yang lainnya juga. Akhirnya i'tikafnya amburadul. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan dan faidah i'tikaf. Apa saja keutamaan dan faidah i'tikaf? Yang pertama yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang penting kita melaksanakan sholat, i'tikaf, kita melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah-ibadah, kita isi dengan kebaikan-kebaikan seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran. Nanti kalau sudah melaksanakan semuanya, kita serahkan kepada Allah.
Yang kedua yaitu merenungi perbuatan masa lalu dan melakukan perbuatan yang lebih baik untuk keesokan harinya. Kalau sudah kita melaksanakan i'tikaf, kita benar-benar renungi apa yang sudah kita lakukan pada masa lampau. Misalkan untuk anak-anakku semuanya, ya, misalkan dari tahun-tahun kemarin atau dari bulan kemarin atau dari hari kebelakang kemarin ini, kita pernah melaksanakan perbuatan yang tidak baik, seperti hanya perbuatan tidak terpuji terhadap orang tua kita. Untuk anak-anakku, semisal kita sebelumnya kita sering membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua, tidak pernah menyayangi orang tua, bahkan menyia-nyiakan orang tua, maka setelah i'tikaf atau nanti malam, ini bertepatan nanti malam hari ke-23, kita laksanakan i'tikaf, kita mohon ampun kepada Allah, benar-benar bersihkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk melakukan kebaikan lagi keesokan harinya, dan menyesali tidak akan berbuatan lagi, tidak akan melaksanakan lagi kesalahan-kesalahan yang terlampau, yang sering sekali menyakiti hati orang tua, yang sering sekali menyakiti hati teman atau sahabat atau tetangganya atau siapapun. Yuk bersama-sama kita berdoa sama Allah, minta ampunan kepada Allah supaya apa yang kita lakukan dihapuskan semuanya, yang jelek-jelek akan digantikan berlipat ganda dengan pahala-pahala kita. Yang selanjutnya itu keutamaan dan faedah i'tikaf. Yang kedua yaitu orang yang i'tikaf akan terjaga dari perbuatan maksiat. Kalau orang yang niatnya baik, niatnya benar-benar i'tikaf, insya Allah hati, pikiran, iman kita akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau niat kita i'tikaf hanya niat saja, di sana i'tikafnya wis karon-karon, pasti mudah tergoyah pikiran iman kita. Ya. Yang selanjutnya yaitu orang yang i'tikaf akan dijauhkan dari neraka jahanam. Nah, ini sangat eman sekali. Kalau kita tidak melaksanakan, begitu ruginya. I'tikaf ini biasanya dilakukan di 1 tahun, setahun sekali, dan itu pun di bulan puasa. Biasanya kita melaksanakan seperti itu. Nah, kalau sudah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, 10 terakhir di bulan puasa, yuk benar-benar dimanfaatkan, benar-benar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, karena eman orang rugi orang-orang yang tidak bisa melaksanakan. Bagi yang kalian sudah ada kesempatan untuk melaksanakan, laksanakanlah. Bagi kalian yang sudah terbangun tengah malam setelah tidur, waktunya sudah Lailatul Qadar, yuk kita berangkat i'tikaf ke masjid. Karena belum tentu orang-orang lain bisa bangun tengah malam. Yang sudah dikasih kesempatan seperti itu, laksanakanlah. Dan selanjutnya yaitu i'tikaf dapat digunakan sebagai sarana untuk introspeksi diri. Tadi sudah dijelaskan introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan di masa-masa dulu, kejelekan-kejelekan, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, kita hapuskan, ya, kita perbaiki dengan amal-amalan jariah, amalan-amalan kebaikan. Ya. Demikian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini, meskipun singkat, bisa kita laksanakan sebaik mungkin, bisa kita kerjakan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan untuk puasa-puasa Ramadan seterusnya. Dari sini
saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.